Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Pada episode sebelumnya dikisahkan, Laskar Banyu Biru di bawah pimpinan Aryo Saloka telah meninggalkan perkemahan menuju ke Banyu Biru. Tetapi pesan Maesa Jenar adalah tujuan mereka ke Banyu Biru bukan untuk berperang. Merembuk untuk jalan damai, perang adalah hal terakhir jika jalan damai itu buntu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maesa Jenar diam sejenak. Ia melihat kebimbangan di sebagian wajah-wajah di hadapannya. Kemudian ia menyambungnya. Tetapi perhitungan kita adalah perhitungan yang paling mahal. Menembus benteng pertahanan orang-orang Pamingit dengan ujung senjata. Sudahkah kalian siap? Terdengarlah jawaban serentak mengguruh, bahkan ada di antara mereka yang mencabut senjata, mengangkatnya tinggi-tinggi seperti akan menusuk langit, sambil berteriak-teriak, "Kami telah bersedia, hidup mati kami serahkan untuk tanah tercinta." Maesa Jenar membiarkan mereka berteriak sepuas-puasnya. Kemudian ia mengangkat tangannya. Suara yang mengguruh itu pun semakin menurun dan akhirnya diam. Terdengarlah Maesa Jenar berkata, "Tanahmu adalah tanah pusaka, tanah yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Karena itu cintailah tanah itu, sedangkan hidup matimu adalah di tangan Tuhanmu. Mudah-mudahan Tuhan bersama kita." Darah orang-orang Banyu Biru itu terasa mendidih. Namun demikian di dalam dada mereka sekali-kali terngiang pula kata-kata Maesa Jenar. Bertempur adalah cara yang terakhir, tetapi bukan tujuan. Juga di dalam dada Aryo Saloka kata-kata itu berulang kali mengumandang. Saat kemudian Maesa Jenar berkata kepada Aryo Saloka, "Aryo, semuanya sudah siap, berilah tanda supaya laskarmu berangkat." Dari Maesa Jenar, Aryo telah banyak mendapat petunjuk dan tuntunan tentang tata keprajuritan. Karena itu ketika Maesa Jenar memberinya kesempatan untuk memimpin laskarnya, ia pun tahu apa yang harus dikerjakannya, maka Aryo Saloka pun melangkah maju. Dengan isyarat ia minta Wonomerto berdiri di sampingnya. Wonomerto adalah tetua tanah perdikan Banyu Biru. Ia menjadi emban kepala daerah perdikan sejak eyangnya Ki Ageng Soro Dipoyono masih memegang jabatan itu. Ayahnya diembannya, sekarang Aryo Saloka tidak mau meninggalkannya. Ketika Wonomerto telah berdiri di sampingnya, Aryo Saloka segera mengangkat tombak pusakanya. Terdengarlah kemudian sebuah tengoro suara bende yang pertama. Suatu pertanda bahwa barisan harus berkemas. Tiap orang segera meriksa diri mereka sendiri. Apakah yang kurang dan apakah yang ketinggalan? Senjata mereka, pakaian mereka. Sebentar kemudian Aryo Saloka mengangkat tombaknya untuk yang kedua kali. Suara bende itu pun berkumandang untuk kedua kalinya. Suatu pertanda bahwa barisan itu harus segera bersiaga penuh. Mereka tinggal menunggu bunyi bende untuk yang ketiga kalinya, yang memberi perintah kepada seluruh barisan untuk segera berangkat. Sebelum Aryo mengangkat tombak untuk yang ketiga kalinya, sekali lagi ia melayangkan pandangannya kepada seluruh barisan itu. Ia melihat beberapa orang kepercayaan Laskar Banyu Biru itu berdiri di baris pertama dengan umbul-umbul kecil di tangan, jauh lebih kecil dari umbul-umbul yang pernah dilihatnya di Banyu Biru dahulu, ketika ayahnya hampir saja terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Demak. Namun meskipun demikian, umbul-umbul ini pun memberinya kesan yang menggetarkan.
Di tengah-tengah deretan umbul-umbul dilihat panji-panji kebanggaan tanah perdikannya, Dirodo Sakti. Apalagi ketika matanya tertumbuk pada panji-panji pepunden seluruh rakyat Demak, hatinya bergetar deras. Panji-panji itu pula lah yang memaksa ayahnya dahulu untuk mengurungkan niatnya melawan kekuasaan tertinggi. Warna Gulo Klopo itu pula lah yang menyebabkan ayahnya tak berdaya untuk menolak pertanggungjawaban atas hilangnya keris-keris Nogososro dan sapu inten dari rumahnya. Dan kali ini Gulo Klopo itu menyertai Laskar Banyu Biru menuntut haknya yang selama ini dilanggar dan dihinakan oleh orang-orang Pamingit. Melihat kesiapan laskarnya, Aryo menarik napas dalam-dalam. Sekali ia menengadahkan wajahnya ke langit, nampaklah bibirnya bergerak-gerak dan terdengar suara perlahan sekali yang hanya dapat didengarnya sendiri. Ya Allah yang memerintah langit dan bumi, aku serahkan diriku dan laskarku ke dalam tanganmu, ke dalam bimbinganmu. Jauhkanlah kami dari kesalahan-kesalahan, serta berilah cahaya di dalam hati kami. Berlakulah segala kehendak-Mu atas diri kami, sebab segala kehendak-Mu pasti berlaku. Kami adalah domba-domba yang menggantungkan nasib kami kepada penggembalaanmu yang maha pengasih dan pengampun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Aryo Saloka merasa mendapat kekuatan yang luar biasa. Sebagai seorang pemuda yang perkasa, ia cukup mempunyai bekal lahir dan batin dalam pekerjaan yang dilakukannya kali ini. Namun karena jiwanya yang pasrah kepada sumber hidupnya, ia menjadi semakin yakin kepada tindakannya. Kemudian dengan tidak usah menunggu lebih lama lagi, diangkatnya tombaknya tinggi-tinggi. Dan sesaat kemudian menggemalah suara bende yang ketiga kalinya, mengaum seperti jerit harimau lapar. Belum lagi gema bunyi bende itu berhenti, menyautlah suara sangkakala dan seruling melakukan lagu yang gemuruh. Seirama dengan gemuruhnya darah Laskar Banyu Biru, berbareng dengan itu bergeraklah Aryo Saloka dan Wonomerto di ujung barisannya, diikuti oleh Maesa Jenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis dan Endang Widuri. Sedang Mantingan dan Wirosobo mendapat tugas untuk mengamati barisan itu. Ketika barisan itu sudah mulai bergerak, berbisiklah Endang Widuri pada Roro Wilis, "Akan aku coba, Bibi, sebelum barisan itu sampai di kaki Bukit Telomoyo." Roro Wilis mengangguk sambil tersenyum, jawabnya, "Kalau kau berhasil, Widuri, dan kemudian Ki Ageng Suro Dipoyono berhasil pula mencegah terjadinya pertumpahan darah, maka berpuluh-puluh jiwa yang akan menjadi benteng dalam perjuangan ini dapat diselamatkan, serta berpuluh-puluh wanita akan mengukir dalam hatinya bahwa seseorang telah membendung air mata mereka yang akan tumpah karena mereka kehilangan suami, serta beribu-ribu anak-anak yang akan meneriakkan kembali nama bapaknya ketika bapak mereka kembali dengan selamat dari pertumpahan yang urung nanti." Terasa sesuatu bergerak-gerak di tenggorokannya. Dengan tidak sengaja gadis itu mandang ayahnya. Bagaimanakah perasaannya kalau pada suatu kali ayahnya itu pergi dan tidak akan kembali, tapi pada saat itu tiba-tiba ayahnya mandangnya pula. Agaknya Kebu Kanigoro pun ragu apakah pertempuran dapat dihindari. Karena itu ia merasa perlu untuk melindungi anaknya lebih rapat lagi. Dengan berbisik ia menyerahkan sesuatu kepada Endang Widuri, katanya, "Inilah bandul kalungmu, pasanglah." Widuri menerima pemberian itu. Ia terpekik kecil ketika ia melihat sebuah benda yang berkilat-kilat di tangannya. Sebuah gelang putih gemerlapan dan dari dalamnya memancar cahaya kebiru-biruan. Pada dinding luar gelang itu terdapat ukiran api yang menyala, sehingga gelang itu menjadi seolah-olah bergerigi tajam. "Apakah ini, Ayah?" tanya Widuri.
sambil tersenyum keriangan. "Ya belum pernah melihat benda itu sebelumnya." "Itulah kelengkapan kalungmu itu, pasanglah di ujungnya," jawab ayahnya. "Apakah namanya?" desak gadis itu. "Cokro," jawab ayahnya singkat. "Cokro? Adakah cokro ini yang dahulu dipunyai oleh Prabu Kresna?" tanya Widuri pula. "Hus, jangan mimpi. Kalau aku memiliki cokro peninggalan Prabu Kresna, bukankah aku dapat menggugurkan Bukit Merbabu itu?" Endang Widuri masih saja mengagumi cokro pemberian ayahnya itu. Dia menjadi geli mendengar jawaban ayahnya. Katanya, "Aku kira dengan cokro ini aku mampu menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan." "Pakailah," potong ayahnya, "lalu kerjakan tugasmu." Widuri seperti tersadar dari mimpi yang menyenangkan tentang cokro itu. Ia teringat pada pekerjaannya yang diserahkan kepadanya oleh Roro Wilis. Karena itu ia melangkah lebih cepat menyusul Aryo Saloka yang berjalan beberapa langkah di depannya. "Kakang," bisik Endang Widuri setelah ia berjalan di samping anak muda itu. Aryo Saloka menoleh. Kali ini Endang Widuri tidak mau kedahuluan lagi, sehingga ia tidak sempat untuk berbicara. Karena itu segera ia berkata, "Kakang, lihat ini." Aryo melihat benda yang berkilat-kilat di tangan gadis itu. "Apakah itu?" ia bertanya. "Cokro," jawabnya singkat. "Bagus," gumam Aryo Saloka. "Lihat." Widuri menyerahkan cokro itu kepada Aryo Saloka yang mengaguminya. Aryo Saloka segera tahu bahwa benda itu adalah kelengkapan kalung Endang Widuri. Dengan senjata itu Widuri akan menjadi gadis yang benar-benar berbahaya di dalam pertempuran. Pada saat ia menyaksikan Endang Widuri berkelahi melawan Bagolan, rantai gadis itu sama sekali tidak berbandul. Dengan rantai itu saja Bagolan sama sekali tak berdaya melawannya. Apalagi kalau di ujung rantainya tersangkut senjata itu. Ketika Aryo Saloka masih mengagumi senjata itu, berkatalah Endang Widuri kepadanya, "Kakang, apakah barisan ini sekarang akan mulai dengan gelar perang?" Aryo mengernyitkan alisnya, kemudian ia mengangguk. Jawabnya, "Ya, begitu. Barisan ini keluar dari mulut lembah, aku pasang gelar." "Apakah kakang akan mulai dengan pertempuran langsung yang ini juga?" tanya Widuri pula. Aryo menengadahkan wajahnya. Ia melihat matahari telah melampaui kepalanya. Pertanyaan Widuri itu tepat benar. Kalau ia mulai hari ini dengan menyerang langsung jantung kota, maka ia akan terganggu oleh gelap malam. Ia tidak dapat perhitungkan apakah ia akan dapat menyelesaikan pertempuran sehari, 2 hari, seminggu atau lebih. Tapi ia sudah punya rencana lengkap. Hampir setiap hari ia mendapat petunjuk dari Maesha Jenar. Dari petunjuk itu ia sudah dapat mengetahui dengan pasti apakah yang harus dilakukan kalau ia harus merebut Banyu Biru dengan kekerasan. Soalnya hanyalah soal waktu. Ia harus membagi pasukannya dalam 3 bagian: sayap kiri, kanan, dan induk pasukan. Sayap kiri harus membawa dirinya melewati jurusan timur, mendaki bukit di sebelah timur untuk kemudian menguasai daerah Banyu Biru bagian timur. Dan sayap kanan harus berbuat yang sama dari arah barat. Namun di samping itu, sayap ini mempunyai tugas untuk melakukan pencegatan apabila datang bantuan dari Pamingit. Pertempuran tidak harus berlangsung hari ini. Akhirnya terdengar Aryo bergumam, "Hari ini aku akan menghadapkan laskarku ke perbatasan. Malam nanti sayap-sayapku akan mulai berkembang. Besok pagi aku mulai dengan gerakan memasuki kota." Widuri mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau demikian ia tinggal punya waktu sedikit. Kalau laskar ini telah terpecah, maka akan sulitlah mengubah setiap rencana yang sudah disiapkan itu. "Kau menghadapi pekerjaan yang berat, Kakang," kata Widuri. "Ya, aku sadar itu sepenuhnya. Paman Nembusoro bukan orang yang bodoh. Ia mempunyai pandangan yang luas dan dalam. Ia memiliki keahlian bersiasat. Aku kira Sawung Sariti pun akan memiliki sifat itu juga."
Sadar atau tidak sadar, apa yang kau lakukan ini mirip benar dengan cerita Baratayuda. Endang Widuri mulai dengan usahanya menyampaikan pesan Roro Wilis. Aryo mengangguk sambil tersenyum. Mungkin, gumamnya. Kemudian mulailah Widuri bercerita dari cerita yang didengarnya dari Roro Wilis. Ternyata Widuri benar memiliki kecerdasan yang mengagumkan. Dengan hati-hati ia mengemukakan persoalan demi persoalan. Apa yang diduga oleh Roro Wilis ternyata sebagian besar benar. Kalau yang menyampaikan cerita itu kepada Aryo Saloka orang lain, bukan Widuri, maka akibatnya pun akan lain. Tetapi kali ini Aryo mendengar cerita tentang Bisma dan Prabu Salya dari Endang Widuri, dari seorang gadis yang aneh baginya. Aryo Saloka sendiri tidak tahu pengaruh apakah yang sudah memukau dirinya, sehingga setiap kata dari gadis itu sedemikian meresap ke dalam dadanya. Ia pun kemudian merasa betapa menyesalnya nanti apabila eyangnya melibatkan diri di dalam pertempuran ini. Eyangnya yang menurut Maiso Jenar mengharap kedatangannya, mengharap untuk dapat menemui cucunya yang telah lama hilang. Ia tidak tahu apakah ada di antara orang di dalam pasukannya yang mampu menandingi eyangnya itu. Tapi Maiso Jenar kini ternyata memiliki ilmu yang dahsyat. Di samping itu ada Kebu Kanigoro. Tiba-tiba ia menyesal atas dugaannya itu. Kenapa ia seolah-olah yakin bahwa eyangnya akan berpihak kepada pamannya? Apakah tidak mungkin kakeknya itu datang kepadanya dan berkata, "Kau benar Aryo, karena itu aku berada di pihakmu." Bahkan lebih daripada itu, akhirnya Aryo Saloka sampai pada pikiran yang sejalan pemikiran Maiso Jenar. Apabila tidak mungkin, apabila kakeknya itu berkata kepada pamannya, "Lembu Soro, tinggalkan Banyu Biru, serahkanlah daerah ini kepada anak yang bernama Aryo Saloka, putra kakakmu Gajah Soro." Lalu pamannya itu menjawab, "Baiklah ayah, bukankah dengan demikian pertempuran dapat dihindari?" Tetapi Lembu Soro bukanlah orang yang dapat berlaku demikian. Untuk beberapa lama Aryo Saloka berdiam diri. Ia berjalan saja tanpa menoleh. Matanya seolah-olah terpaku pada bukit yang terbujur jauh di hadapannya, yang sekali hilang ditelan oleh bukit-bukit kecil di sekitar jalan yang dilaluinya, tapi yang kemudian muncul kembali seakan-akan tersembul dari dalam tanah. Di langit matahari berjalan dengan tenangnya. Sinarnya yang semakin condong terasa seperti membakar kulit. Endang Widuri tidak tahu pasti apakah yang sedang bergolak di dalam dada anak muda itu sebagai akibat dari kata-katanya. Tapi ia pun berdiam diri pula. Ia berjalan dengan langkah yang tetap mengikuti rama langkah barisan anak-anak Banyu Biru itu. Ketika laskar itu akhirnya muncul dari daerah pegunungan, Widuri melihat suatu dataran yang luas terbentang di hadapannya. Ia mengira bahwa Aryo akan segera menebarkan barisannya dalam gelar perang. Tetapi sampai beberapa lama, aba-aba itu sama sekali tidak diberikannya. Laskar Banyu itu masih saja berjalan seperti ular yang panjang berkelok-kelok menuruti jalan sempit menuju ke Banyu Biru. Di kiri kanan jalan itu terbentang padang rumput yang luas, yang di sana sini terdapat beberapa gerumbul kecil dan pohon-pohon perdu yang berserak-serakan. Sedang di lereng-lereng bukit kecil nampak batang-batang ilalang yang memanjat sampai ke lambung. Ketika matahari telah mulai merendah, barulah mereka sampai ke daerah yang berhadapan dengan tanah persawahan. Di seberang sawah itulah mereka baru akan menjumpai desa yang pertama. Di kejauhan di seberang padang rumput tiba-tiba nampaklah debu putih yang mengepul. Mata Aryo yang tajam segera dapat melihatnya. Demikian juga Endang Widuri dan Woromerto. Maka terdengarlah Aryo Saloka berbisik, "Kau lihat debu itu, Widuri?" Endang Widuri mengangguk. "Kuda," desisnya. "Ya, orang berkuda," Aryo Saloka melengkapi. Debu itu semakin lama menjadi semakin tipis dan akhirnya semakin jauh.
untuk kemudian seperti hilang ditelan cakrawala. Untuk berapa saat orang berkuda itu mempengaruhi pikiran Aryo Saloko. Namun akhirnya hatinya memutuskan biarlah seandainya orang itu akan memberitahukan kepada Paman Lembu Soro. Kami sudah siap menghadapi setiap kemungkinan, kasar atau halus. Tetapi bagi Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro, orang berkuda itu benar-benar menimbulkan persoalan. Kuda itu ternyata menghilang ke arah barat. Seandainya orang berkuda itu salah seorang pengawas Pamingit, ia tidak akan menghilang ke barat, tetapi ia akan memacu kudanya ke selatan dan menghilang ke balik desa yang pertama. Di muka barisan itu, dengan demikian, maka Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mempunyai tanggapan yang lain. Orang itu bukanlah orang Pamingit atau Banyu Biru. Jadi siapakah dia? Tanya Kebu Kanigoro perlahan-lahan. Tak ada lain orang itu, pasti dari golongan hitam, jawab Maiso Jenar. Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu-satunya kemungkinan, gumamnya, mereka akan mengambil keuntungan dari perselisihan ini, sahut Maiso Jenar. Keadaan yang sulit, kembali Kebu Kanigoro bergumam. Maiso Jenar kemudian berdiam diri. Ia melihat bahwa Aryo Saloko telah mengetahui adanya orang berkuda yang mencurigakan itu, tapi ia tidak mau mempengaruhi rencana anak muda itu. Ia ingin mengetahui sampai di mana kemampuan Aryo Saloko. Ia akan memberi petunjuk apabila sangat diperlukan atau laskar ini menuju ke dalam bahaya. Tiba-tiba ia melihat Aryo Saloko mengangkat tangan kirinya. Kemudian terdengarlah bunyi bende 2 kali berturut-turut. Saat kemudian berhentilah seluruh pasukan itu. Dengan isyarat Aryo Saloko manggil para pemimpin kelompok untuk datang kepadanya. Kita berhenti di sini, katanya kepada para pemimpin laskarnya. Kemudian kepada Bantaran dan Penjawi ia berkata, siapkan laskar ini menjadi 3 bagian. Sayap kiri yang akan masuk ke Banyu Biru lewat timur, sayap kanan lewat barat dan menjaga kemungkinan datangnya bantuan dari Pamingit. Dan yang lain induk pasukan akan langsung menuju ke jantung kota, serta menyiapkan bagian-bagian yang harus melakukan pengejaran terhadap lawan yang menarik diri serta membuat pertahanan baru. Para pemimpin itu pun telah tahu benar apa yang harus dilakukan, sebab perintah itu adalah perintah ulangan seperti yang mereka dengar sebelumnya. Tetapi kemudian Aryo Saloko meneruskan, kalian jangan bergerak lebih dahulu sebelum aku memberi perintah. Aku harus mendapat keyakinan bahwa dengan sekali tusuk rencana kita berhasil. Karena itu aku harus menguasai keadaan medan sebaik-baiknya.